pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia yang masih Tuhan berikan buat kami di pagi hari yang berbahagia ini. Kami akan menerima firman Tuhan, kiranya firman itu yang menjadi kekuatan yang baru, menjadi pelita dalam kehidupan kami, terang bagi jalan kami, di mana kami akan berangkat untuk melakukan semua aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang menjadi renungan buat kita di hari ini akhir bulan April, tanggal 30 April, hari Rabu, tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Beginilah dikatakan, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Jala lehonoku Tuhamu aka permahan, hobar tulomoni rohaku. Jadi marparbinotoan, jala maroha nasida marmaha kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, tentu setelah kita mendengarkan ayat ini, kita mengerti bahwa dalam ayat ini Tuhan meyakinkan umatnya dengan satu janji, yaitu akan mengangkat pemimpin gembala yang selaras dan sesuai dengan hatinya. Kenapa? Karena memang pada kala itu para pemimpin, para gembala banyak dan pada umumnya tidak lagi bekerja atau memimpin atau menjadi pimpinan yang tidak lagi selaras atau yang tidak lagi sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau tidak lagi sesuai dengan ajarannya Tuhan. Maka dari itu, dari ayat ini kita tadi dapat tahu bahwa janji Tuhan akan meyakini umatnya untuk mengangkat pemimpin yang akan selaras, yang akan sesuai, yang akan memimpin seturut dengan kehendak Tuhan saja, bukan kehendak hati para pemimpin atau para gembala. Nah, saudara-saudari, para gembala itu atau para pemimpin ini bukan hanya pemimpin biasa begitu saja, tapi mereka yang akan membimbing dengan pengetahuan dan dengan pemahaman yang mendalam. Berarti boleh dikatakan bahwa pemimpin gembala yang akan dipilih Tuhan ini diperlengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang daripada Tuhan. Lalu seruan tersebut menegaskan janji Tuhan kepada umatnya bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka seperti kawanan domba tanpa gembala. Karena saudara-saudari, tanpa gembala, domba itu tidak akan disebut kawanan. Tanpa seorang gembala, domba itu hanya akan sekedar menjadi gerombolan binatang-binatang liar. Tanpa panduan dan tuntunan seorang gembala yang baik, gerombolan itu bahkan dapat menjadi buas atau tidak akan dapat terkendali lagi. Maka dari itu, saudara-saudari, gembala sangat dibutuhkan untuk membimbing kawanan besar sehingga menjadi kawanan yang
terawat dan terpelihara dengan baik. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, pada era Perjanjian Baru juga umat beriman sebagai wujud gereja menyadari bahwa Yesus Kristus sendirilah pemenuhan janji yang hidup dan yang utama. Akulah gembala yang baik yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 11. Lebih dari itu, saudara-saudari, Yesus adalah gembala agung domba-dombanya. Kita bisa baca di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Setelah naik ke surga pun Yesus tidak meninggalkan umatnya. Saudara-saudari, Yesus mempercayakan umatnya itu kepada para rasul untuk digembalakan atau untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Maka sekali-kali Yesus Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan kawanannya, tidak pernah meninggalkan orang yang percaya dan yang mengikut kepada Dia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah luput atau tidak pernah lupa dari janji-janjinya. Dengan memberikan gembala-gembala yang baik, yang sesuai dengan hatinya Tuhan, maka Tuhan juga menginginkan supaya umatnya itu datang kepada Tuhan, supaya umatnya itu datang untuk bertobat, berdoa, memuji, dan memuliakan Tuhan dengan taat dan setia. Maka dari itu, saudara-saudara, Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang agung bagi domba-dombanya. Layaknya lah kita sebagai kawanan umat percaya mengenal dan taat, setia, dan mendengar suara sang gembala. Karena gembala itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena gembala itu akan selalu peduli. Karena gembala itu akan memimpin kita, akan membawa kita ke dalam jalannya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada kita. Yesus sang gembala agung itu akan selalu setia menemani kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu saudara-saudari, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, apapun pergumulan kita hari ini, satu minggu ini, dalam satu bulan ini. Biarlah Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang memberi setiap jalan keluar di saat kita merasa tidak ada jalan, tapi Tuhan membukakan jalan bagi orang yang percaya dan setia kepadanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini, Bapa. Membekali iman percaya kami bahwa Engkaulah sang gembala agung. Engkaulah gembala yang baik, yang selalu peduli akan kehidupan kami, kawanan domba Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Tak sedetik pun Tuhan membiarkan kehidupan kami. Hidup kami terjamin di dalam kasih penyertaan Tuhan saja. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami menjadi domba yang taat, domba yang setia hanya kepada Tuhan saja. Dan kami selalu mendengar suara Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang akan memulai dan berangkat kepada aktivitas mereka. Biarlah Tuhan yang beserta dengan mereka selalu, dan selalu setia mendampingi setiap kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan gereja Tuhan. Akan selalu Tuhan anugerahkan kasih setia. Biarlah kami selalu berpengharapan hanya kepada sang gembala yang baik, sang gembala yang agung. Hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini Bapa, hanya ke dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.